Katolik di SD Bintang Kejora Katolik gitu, SMP negeri, SMA swasta HKBP. Terbang dari Sumatera ke Bogor. Saya kerja ke orang 3 bulan. Di bulan keempat saya ada potongannya itu 10%, di mana 5% administrasi, 5% itu tabungan. Di luar bunga? Iya. Jadi kalau dihitung emang semuanya itu bunganya makin banyak. Karena rata-rata seperti ada temen gitu, kalau tetangga mau coba minjem ke bank keliling apa ke online, masih banyak ditemuin. Kadang kalau misalkan ke online nggak ACC, jadi ke bank keliling. Iya. Dulu sebelum berangkat dari Sumatera buat merantau ke Bogor, tujuan kan emang buat kerja ya. Nah, saya banyak nanya gitu ke teman si A, si B, sampai ke si Z. Semua orang itu nawarin jadi bank keliling, kerja di koperasi. Ada yang nawarin kerja di pabrik gitu, tapi perbandingannya 1:100 di kerjaan saya. Dulu sebelum jadi bank keliling pernah diamanat sama nenek, kalau bisa kerjanya jangan bank keliling, kata nenek. Saya tanya, kenapa? Nggak boleh sebenarnya mah, itu mah kita ngebungain uang. Udah sampai di titik itu doang saya dikasih tahu sama nenek. Penjelasan yang lain nggak ada. Nah, kebetulan saya dengan semua nasabah saya deket ya, nggak ada yang namanya saya itu yang ngasih pinjaman, jadi saya harus dihargain, nggak ada yang seperti itu. Alhamdulillahnya dulu. Jadi pada dekat semua. Saya sering bertanya, apakah di agama Islam cara seperti ini, minjem dengan membungakan, itu dosa apa enggak? Sering saya tanyakan. Nasabah saya semuanya menjawab dosa, tapi ada alasannya. Alasannya kenapa saya minjem ke saudara nggak ada, saya mau minjem dengan menjaminkan barang saya nggak punya barang, makanya saya minjem seperti ini. Kalau dibilang dosa-dosa, katanya gitu. Nah, saya berpikir kenapa udah tahu dosa masih gitu, masih ibaratnya Coba-coba. Nah, ada tuh satu nasabah saya yang menjawab, kalau di agama Islam itu Kak, semuanya itu ada toleransi. Emang seperti ini kita dosa, cuma takaran dosa kita itu Allah yang tahu. Kalau emang kita udah benar-benar gak ada jalan, itu kayaknya yang namanya toleransinya di situ Kak, katanya gitu. Nah, saya berpikir lagi dong, kalau di agama Kristen mah yang namanya dosa udah dosa, gak ada toleransi apapun itu. Saya ngomong begitu. Nah, dijelasin lagi sama nasabah saya. Ditanya balik ke saya, di agama Kristen ada larangan makan babi gak? Katanya. Saya jawab enggak ada. Kalau di agama Muslim, di agama Islam ada larangannya. Tapi ada toleransi juga jikalau seseorang harus memakan atau sedang sakit dan obatnya cuma itu toleransinya bisa dan tidak akan diharamkan. Saya berpikir lagi, kok bisa gitu, kok ada toleransinya? Soalnya yang saya tahu, yang namanya dosa udah cukup dosa gitu, nggak ada lagi penjelasan yang ini, yang itu, yang ini, yang itu gitu, nggak ada dulu pas di agama Kristen. Nah, sehari keluarga yang KDRT ya, almarhum bapak saya sering mukulin mama saya. Nah, dulu itu yang buat saya langsung kena ke hati. Kenapa saya langsung kepikiran, kenapa enggak dengan agama Islam? Saya pengen mendalami agama Islam gitu. Saya bertanya,
ke nasabah saya. Kalau misalkan di agama Islam KDRT itu, apakah bisa si istri menceraikan si suami, atau dosa enggak si istri menceraikan suami? Saya bertanya. Kata nasabah saya, enggak. Karena apa? Kalau misalkan kita udah dipukul sama suami kita, kita bertahan, kita juga dosa. Kenapa dibilang dosa? Saya bertanya lagi. Kita itu udah kena batin, seakan-akan kita pura-pura. Kenapa? Kenapa harus berpura-pura sedangkan kita bisa meninggalkan? Toh juga tiap hari bakalan dipukul lagi, dan dipukul lagi. Kenapa nggak bisa ninggalin? Ditanya sama nasabah ke saya. Yang saya tahu di agama Kristen, yang sudah dipertemukan oleh Tuhan itu, yang sudah disatukan oleh Tuhan itu tidak bisa dipisahkan oleh siapapun kecuali kematian. Itu dasarnya dulu. Tapi kalau misalkan saya pikir dulu, mama saya sering dipukulin sama almarhum bapak saya, dan mama saya nggak bisa apa-apa. Sampai kapan? Sampai mama saya harus merenggang nyawa gitu di tangan bapak saya. Karena apa? Mama saya bertahan gitu sampai sekian lama. Karena itu, karena di Alkitab ada yang menyebutkan yang sudah disatukan oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh apapun kecuali maut itu. Dan saya salahkan. Ya kali saya harus bertahan dengan kesakitan, dengan penyiksaan, dengan ketidaknyamanan. Saya merasa nggak benar. Ini keliru ya? Ini kok keliru gitu. Benar. Keimanan saya mulai goyang di situ. Dan tentang ibadahnya yang saya dibilang yang katanya agama Islam itu capek, agama Islam itu ribet, harus hafal ini, harus tahu ini. Tuh, di situ saya merasa, oh itu hidayah saya dengan cara seperti itu. Padahal dulu saya mayoritasnya tetangga, teman-teman semua orang Kristen gitu. Kalau misalkan dibilang itu mah main-main gitu kan, bisa, silahkan berkomentar. Saya itu bermain dengan agama saya yang sekarang. Tapi lihat keteguhan saya sampai sekarang. Nah, kebetulan waktu itu almarhum bapak lagi sakit ya. Almarhum bapak lagi sakit. Terus saya sering teleponan sama almarhum bapak. Kebetulan adiknya bapak, adik bapak saya ada juga yang mualaf, tapi sampai sekarang belum pernah ketemu. Saya tahunya dari almarhum bapak. Nah, pas di malam Jumat, saya ingat betul malam Jumat, saya itu lagi sakit. Lagi sakit demam berdarah. Kenapa saya tahu saya itu lagi demam berdarah? Karena emang langganan tiap tahun saya sakit itu. Daya tahan tubuh saya cepat kena demam berdarah. Semua efek-efeknya, sakitnya di mana, saya udah ngerasain dan udah tahulah, oh ini udah hafal ya. Iya betul. Nah, kebetulan handphone saya dulu bisanya cuma radio. Saya pasang radio, muterin tuh radio. Kebetulan dari jam 10 sampai 11 itu masih lagu-lagu pop. Di jam 10 ke 11 saya tertidur. Dan bangun-bangun setengah satu malam. Setengah satu malam itu handphone muternya solawatan. Nah, solawatan saya dengerin. Kok merdu, kok enak. Apa ya artinya ya? Ini bahasa apa ya? Ini nyanyinya kayak gimana? Sedangkan saya dulu di agama Kristen, kebetulan kan kita Batak Toba ya. Nah, waktu di kampung saya bernyanyi dengan bahasa saya, bahasa Batak. Saya di Bogor karena rata-rata udah pada pakai bahasa Indonesia, dan semua pakai bahasa Indonesia rata-ratanya.
saya bernyanyi dengan bahasa Indonesia kan gitu. Nah pas dengar sholawatan, saya penasaran nih, ini bahasa apa sih, orang Islam pakai bahasa apa sih sebenarnya dan artinya apa? Kok bisa penyebutannya seperti itu gitu. Bahkan dulu saya pernah ngedengar nenek saya, dan itu katanya bahasa roh katanya, dan aku nggak ngerti ya, nggak ngerti bahasa roh yang seperti apa. Dan saya ngerasa kok rada sama gitu. Ini agama yang harus saya jalani. Tunjukkan mujizatmu ya Allah, ya Tuhanku gitu. Karena saya kan sering dengar azan selalu menyebutkan ya Allah ya Tuhanku, sedangkan pada saat itu saya nggak tahu ya Allah itu siapa gitu. Saya bertujuan ngomong ke siapa belum tahu, tapi saya mencoba dan emang suatu mujizat ditunjukkan. Malam itu saya langsung sembuh, saya tidak merasakan namanya sakit ini sakit itu, enggak. Berat suhu badan saya langsung normal lagi, padahal sebelumnya saya lagi menggigil parah, badan semuanya sakit kayak ditonjok se-Indonesia. Iya, itu pas saya amin langsung alhamdulillah, itu satu keajaiban. Saya nggak bisa melupain itu keajaiban. Ketika orang saya melihat orang pakai hijab, apaan sih sok iya, saya selalu nyebutin seperti itu. Padahal mah di belakang enggak gitu. Saya sering mengolok-olok, menjelek-jelekan. Terus saya juga kan di agama dulu, orang meninggal itu rata-rata masukin kebaya atau dipakein jas seperti itu. Dia punya barang kesukaan dimasukin ke dalam peti yang saya tahu. Saya melihat kebetulan kan tetangga di sini orang Islam semua. Ada yang meninggal tetangga waktu itu. Dia dipakein kain warna putih. Saya merasa jengkel dulu. Kok gitu? Kok dipakein kain warna putih? Nah, selang dari situ saya berpikir lagi kan ya. Soalnya di agama Kristen sendiri, manusia itu diciptakan dari tanah dan akan kembali ke tanah. Tapi yang saya garis bawahin, kenapa di agama Kristen ada bahasa manusia diciptakan dari tanah dan kembali ke tanah, tetapi kenapa harus dipakaikan pakaian yang sedemikian rupa? Itu yang jadi pertanyaan saya. Saya jadi berpikir, oh, agama Islam meninggalnya cuma dipakein kain kapan. Karena apa ya? Saya bertanya dong ke nasabah saya. Saya kembali lagi ke nasabah saya. Dijelasin sama nasabah saya, kakak itu lahir ke dunia itu tanpa sehelai benang. Nah, kalau kakak dimasukkan ke dalam tanah tanpa kain kapan, ada hadisnya dan nggak boleh dipakein kain kapan. Itu juga ada hadisnya kak, ada pelajarannya, semuanya akan ada kakak pelajarin. Kalau kakak masuk Islam makin tertantang dong. Kok bisa ya? Kenapa nggak pakai biasa aja? Kenapa nggak pakai gamis aja, kerudung aja? Kan gitu. Saya pikir.